Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas karunia-Nya kita dapat dipertemukan kembali kepada bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan. Kemudian salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Halo adik-adik dan teman-teman, bagaimana kabarnya? Dan bagaimana puasanya? Lancar? Nah, kalau lancar alhamdulillah. Nah, kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang 3 obat penyakit hati. Nah, berbicara tentang hati, hati dalam bahasa Arab adalah qalbu. Hati merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi tubuh manusia. Nah, bila hatinya kotor, bila hatinya buruk, maka akan buruk pula seluruh amalan dan perbuatannya. Nah, sebagai contoh, Ustadz di sini punya teko. Di sini ada gelas. Tekonya ini berisi air teh. Nah, apabila Ustadz tuangkan ke dalam gelas, maka yang keluarkan pasti akan air teh juga. Mungkin di sini air teh, kemudian dikeluarkan adalah kopi. Nah, tidak mungkin. Nah, jadi sama seperti hati. Kalau hatinya kotor, hatinya buruk, nah, ucapannya pun akan kotor, perbuatannya pun akan buruk. Seperti itu adik-adik. Nah, ada berbagai macam penyakit hati dalam Islam. Contoh seperti iri, dengki, kemudian kikir, sombong. Siapa yang suka sombong? Kemudian ain, dan masih banyak lagi penyakit hati dalam Islam ini. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Begitupun penyakit hati. Nah, yang pertama, menjaga kekuatan mental. Sebagai contoh, nah, seseorang yang sakit, apabila ingin sembuh dari penyakitnya, dia harus menjaga kekuatan fisiknya. Kemudian diberi berbagai macam nutrisi, vitamin, dipaksa untuk minum obat. Nah, agar sakitnya itu tidak bertambah parah. Begitupun dengan penyakit hati. Nah, Ibnu Qayyim menjelaskan salah satu obat untuk mengobati penyakit hati adalah dengan ilmu yang bermanfaat dan melakukan berbagai ketaatan. Karena ilmu dan amal itu merupakan nutrisi bagi hati. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah menghindari hal-hal yang dapat membuat penyakit itu semakin parah, seperti berbuat dosa dan maksiat. Nah, karena dosa dan maksiat itu adalah sumber dari penyakit hati. Nah, sebagai contoh, di sini ada gelas jernih. Gelas jernih berisi air jernih. Kemudian di sini ada tinta. Gelas jernih ini adalah hati adik-adik. Kemudian yang tinta hitam ini adalah perbuatan dosa dan maksiat kita. Nah, ketika kita melakukan dosa dan maksiat, akan ditetes tinta ke dalam gelas yang jernih tadi. Apa yang terjadi? Berubah menjadi hitam. Contoh lagi, adik-adik melawan sama orang tua, teteskan lagi. Semakin hitam. Disuruh orang tuanya, "Nak, sholat nak. Bentar, aku lagi main game." Oh, dosa, teteskan lagi. "Nak, tolong ambilkan ini." Nah, males mah, teteskan lagi. Nah, melawan sama guru, teteskan lagi. Tidak sholat fardu, teteskan lagi. Semakin banyak dosa yang dilakukan, akan semakin hitam gelas tadi. Sama seperti hati kita. Nah, yang ketiga, banyak bertaubat, istighfar, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bertaubat dari satu perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi adik-adik, ada 3 obat penyakit hati. Apa saja tadi? Yang pertama, menjaga kekuatan mental.
Yang kedua, menghindari hal-hal yang dapat memperparah penyakit. Kemudian yang ketiga, bertaubat, istighfar, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya masih banyak lagi berbagai macam obat penyakit hati lainnya, seperti membaca Al-Quran, kemudian berpuasa, sholat malam, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik dan teman-teman, selagi bulan ini adalah bulan suci Ramadan, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpuasa dengan sungguh-sungguh, kemudian banyak membaca Al-Quran, bukan banyak mendengarkan musik, apalagi musik Korea. Menghindari dari berbagai hal yang dapat memperparah penyakit hati kita. Ya, jadi adik-adik dan teman-teman sekalian, apabila adik-adik yang masih suka melawan sama orang tuanya, membentak orang tuanya, suaranya itu ditinggikan, suara adik-adik lebih tinggi dari suara orang tuanya, nah segala bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meminta maaf kepada orang tua kalian. Jangan nunggu lebaran, ya, minta maaf dari sekarang. Nah, jangan sampai hati kita itu semakin lama semakin menghitam. Jangan dibiarkan. Apabila nanti hati kita sudah menghitam, nah nanti hati kita akan mati. Kalau hati kita sudah mati, akan sulit apabila diberi nasihat. Contoh, udah tahu pacaran haram, masih saja dilakukan. Udah tahu meninggalkan sholat itu dosa besar, masih saja dilakukan. Jadi seperti itu adik-adik. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.